Pagi anak-anak. Hari ini kita di jam pertama mempelajari pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang perdana, yaitu materi teks deskripsi. Mari kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada kompetensi inti, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, di slide yang keempat ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini berarti materi yang kita pelajari di dalam teks deskripsi, yaitu subbabnya. Subbab dari teks deskripsi yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam mengenal identifikasi teks deskripsi yaitu siswa mampu mengidentifikasi jenis, ciri umum, dan menentukan isi teks deskripsi tentang objek. Oke. Nah, di slide selanjutnya ada lirik dari lagu nasional yang sudah terkenal ya. Kita semua juga pasti sudah tahu ini adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, Bu Aida tampilkan liriknya, kalian bisa baca, dan ada pun link dari video Rayuan Pulau Kelapa. Kalian juga bisa mendengarkan dengan musiknya melalui YouTube. Bisa buka sendiri ya di YouTube-nya kalau kalian mau melihat lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa beserta dengan musiknya. Nah, di sini bisa kita nyanyikan bersama-sama lagu Rayuan Pulau Kelapa tanpa adanya musik ya. 1, 2, 3. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa, sejak dulu lambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik sajak lalau, memuja nan indah permai, tanah airku Indonesia. Nah, itu tadi lirik dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, apa sih yang disebut dengan teks deskripsi? Nah, di sini penjelasan dari teks deskripsi kita baca bersama-sama.
Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkannya. Jadi, ketika kalian tadi mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa ya contohnya, atau kalian membaca lirik dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, dari lirik lagu tersebut kalian mendengarkan dari bait per bait lagu tersebut, kalian bisa mengimajinasikan lagu tersebut itu menceritakan tentang apa sih, keindahan seperti apa sih yang tergambarkan di dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kalian bisa mengimajinasikan gitu ya. Kita lihat lagi liriknya. Contohnya pada lirik Pulau Kelapa yang amat subur. Nah, di sini kita bisa mengimajinasikan Pulau Kelapa yang amat subur itu seperti apa sih? Ada kata melambai-lambai, nyiur di pantai berbisik-bisik. Nah, berarti kan menggambarkan suasana keindahan dari negara Indonesia. Gitu, ya. Kemudian slide selanjutnya, penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, jadi ketika kalian membaca sebuah teks deskripsi, kalian akan merasakan langsung apa yang sedang kalian baca atau kalian dengarkan dengan menggunakan 3 panca indera. Pertama, kita bisa menggunakan panca indera penglihatan. Kedua, bisa menggunakan panca indera pendengaran. Dan ketiga, menggunakan panca indera perasa. Jadi kita bisa seakan dapat melihat, seakan dapat mendengarkan, seakan dapat merasakan. Melihat bagaimana sih keadaan yang ada di dalam objek tersebut yang tergambarkan di dalam teks deskripsi. Pendengaran, adakah sebuah kata atau kalimat yang seolah tuh kita bisa mendengarkan langsung situasi di dalam teks tersebut atau di dalam objek yang diceritakan tersebut. Kemudian menggunakan indera perasa, kita merasakan suasana yang tergambarkan di dalam objek tersebut. Gitu. Selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Nah, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks itu seperti artikel yang pernah kalian baca di internet ataupun di buku ataupun juga di majalah. Contoh, kamu pengen mengetahui tempat wisata Museum Fathahillah. Kamu bisa cari di mana pun, bisa cari di internet, bisa cari di buku atau di referensi manapun. Kalau teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, berarti sudah ada penulis. Ada penulis yang menuliskan teks deskripsi yang sudah dia kerjakan menggunakan 3 panca indera. Jadi si penulis ini menulis sebuah teks deskripsi berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Kita sebagai pembaca hanya membaca hasil dari teks deskripsi tersebut. Itu yang dinamakan teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Berarti teks yang sudah jadi, yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, sedangkan jenis yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain ada cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Nah, salah satunya contoh tadi lagu Rayuan Pulau Kelapa itu termasuk dari teks deskripsi yang menjadi bagian lain. Kenapa yang menjadi bagian lain? Pertama,
Kategori ini berarti mencakup adanya teks yang dapat didengar. Yang kedua, kategori ini dikatakan sebagai teks deskripsi yang menjadi bagian lain karena adanya dialog antar tokoh. Contohnya ya tadi, cerpen, novel, lagu. Bukan hanya itu, bisa nggak kalau film? Bisa. Seperti kita nonton film di bioskop. Nah, kita menonton film di bioskop, kita tahu alur ceritanya, adanya dialog antar tokoh. Nah, di dalam sebuah film, itu kan menggambarkan sebuah keadaan, menggambarkan sebuah situasi, adanya alur cerita yang diceritakan di dalam film tersebut. Nah, hal yang diceritakan di dalam film tersebut, ketika kita mendengarkan sambil menonton atau melihat tayangan tersebut, kita seolah dapat merasakan alur cerita tersebut. Kita dapat membayangkan ya alur cerita tersebut. Kalau memang itu dari sebuah cerpen ya, kalau cerpen dan novel kan tidak menggunakan panca indera penglihatan, tidak menggunakan panca indera pendengaran, tapi penglihatan yang bisa kita imajinasikan sendiri. Nah, slide selanjutnya ini slide terakhir ya. Nah, di dalam teks deskripsi kita akan membahas menjelaskan ciri umum, menjelaskan jenis teks deskripsi, dan menjelaskan ciri penggunaan bahasa. Tapi untuk selanjutnya nanti kita membahas materi yang berbeda. Nah, pada hari ini kita cukup untuk membahas materi pengertian dari teks deskripsi dan jenis dari teks deskripsi. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya.